Bab 2444. Semuanya terbuka. Ini sudah hari kelima setelah badai langit dan bumi. Menurut ingatan Alexius Liu, dalam 1 atau 2 hari, dia bisa sepenuhnya melarikan diri dari laut badai. Ini juga waktunya untuk pertarungan. Waktu untuk pertarungan yang menentukan hampir tiba. Diam-diam berpikir, telapak tangan Eric Kin yang tersembunyi di lengan bajunya diam-diam mengeluarkan token, meremasnya dengan ringan. Menyelesaikan masalah sekte iblis dan lainnya, pasti tidak bisa ditunda sampai meninggalkan area badai laut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Benji Dai dan lainnya, apa sekte iblis masih akan ada orang yang mendukungnya. Setidaknya di dalam laut badai, karena suasana ruang angkasa yang kacau, sekte sihir tidak akan bisa menemukan lokasi tertentu meski ada yang bersedia untuk datang. Ini juga karena sebelumnya, pendeta geng dan yang lainnya telah dengan jelas memperoleh jejak aura yang sengaja dikeluarkan Eric Kin, bahkan tahu banyak tentang badai laut itu sendiri. Butuh lebih dari sehari untuk mengejar mereka. Token yang samar-samar terlihat lolos dari tangan Eric Kin, mengalir ke formasi di sekitarnya. Di area yang tidak bisa dirasakan oleh kultivator, perubahan masih sedang terjadi. Pendi Wang sedang berkultivasi di kamar saat ini. Dia juga merupakan anggota sekte iblis, tetapi karena kultivasinya hanya berada di tahap awal dari alam fase penilaian, dia tidak menjadi penjaga di kapal spiritual, tetapi dirinya diatur bersama Alexius Liu, untuk bergabung bersama Master Obat. Hari-hari ini, dia berpura-pura dengan sangat baik, berperilaku sangat lembut dan dekat, memiliki hubungan yang baik dengan beberapa master obat. Bahkan rahasia sekte iblis beredar di antara master obat lain sebelumnya, sementara dia sangat terkejut, dia adalah orang pertama yang melaporkan kepada Benji Dai dan yang lainnya. Untuk tugasnya, Pendi Wang sudah merasa cukup sempurna. Bahkan jika kelompok master obat ini benar-benar menganggap sekte iblis sebagai musuh, mustahil untuk mengetahui bahwa mereka adalah salah satunya. Sebelumnya, Benji Dai memberi perintah, meminta mereka untuk menyesuaikan reiki kerohanian mereka dengan sempurna dan siap melawan kapan saja. Oleh karena itu, Pendi Wang belum keluar selama 2 hari terakhir, seakan telah menyusut di dalam ruangan, menyesuaikan aura dan memulihkan pikirannya, sambil memeriksa berbagai senjata spiritual yang tersedia. Namun, saat Pendi Wang terus berlatih dan menyesuaikan kerohanian, di dalam formasi ruangan, tiba-tiba kilatan cahaya reiki melintas. Ini adalah kilatan utas kerohanian. Setelah terbang keluar dari formasi, tiba-tiba terlintas di benak Pendi Wang. Hanya ada kata sederhana dalam kerohanian, yang tidak perlu diaktifkan oleh seorang kultivator, secara otomatis akan bergema di laut kesadaran. Mendengar tentang kenyataan ini, Pendi Wang langsung tercengang. Dia telah mendengar master obat yang mengatakan sebelumnya bahwa alasan mengapa mereka mencurigai Benji Dai dan yang lainnya adalah karena tiba-tiba beberapa kerohanian ditransmisikan ke pikiran mereka. Namun, Pendi Wang belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Namun kali ini, bukan saja dia menerima transmisi suara jiwa dewa, apa yang ada di dalamnya nyaris membuatnya merasa goyah, reiki yang mengalir di tubuhnya hampir terbawa pergi. Transmisi suara ini sebenarnya memberitahu master obat bahwa ada taruhan rahasia sekte iblis di antara mereka. Bahkan nama dan landasan kultivasi dari para kultivator ini sudah jelas. Bahkan transmisi suara mendorong master obat untuk mengejar pencarian jiwa dan mencari tahu tentang kebenarannya. Di dalamnya, Pendi Wang juga mendengar namanya dengan mengesankan. Apa transmisi suara kerohanian ini ditransmisikan ke diri sendiri, atau semua master obat juga bisa mendengarnya? Ini hanya omong kosong. Orang ini tahu identitasnya, tetapi dia tidak peduli, bagaimana mungkin dia tidak memberi tahu orang lain. Sudah berakhir, semua rencana sekte terungkap. Mereka mungkin menangkapku,
kemudian menggunakan teknik jurus pencarian jiwa. Setelah itu nasibku akan berakhir. Pendiwang meledak dalam pikirannya sendiri, panik. Dia hampir melarikan diri dari ruangan dengan merangkak, kemudian menyampaikan berita itu kepada Benji Dai dan yang lainnya. Pada saat ini, tidak hanya pendiwang, tetapi semua orang yang tersembunyi berlari kembali. Jangan bercanda, identitasnya terbongkar. Dia diciutkan di antara ratusan master obat untuk berpura-pura mengerti akan keadaan yang sebenarnya. Bukankah sama saja dengan mencari kematian? Ketika Benji Dai dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi di wajah mereka juga terlihat membeku. Nasib buruk datang satu demi satu, sekarang bahkan pendiwang dan yang lainnya ditusuk. Di ruang rahasia, suasananya penuh dengan aura membunuh. Hubungi sekte dan minta mereka mengirim seseorang untuk membantuku. Sekarang kita kehilangan 5 bawahan, banyak juga yang masih cedera dan belum sembuh. Situasi sekarang tidak memungkinkan untuk berhubungan dengan master obat. Jika menghadapi bahaya lagi, maka keamanan tidak bisa dipastikan. Benji Dai mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Sayang sekali. Sekte Iblis memobilisasi hampir 20 kultivator dari fase penilaian untuk rencana 500 tahun ke depan. Apalagi wakil ketua sekte yang memimpin pergerakan ini secara pribadi. Akibatnya, hal-hal yang tidak menguntungkan terjadi, membuat mereka mau tidak mau melakukan rencananya lebih awal. Oleh karena itu, sebagai upaya terakhir, Benji Dai tidak ingin membiarkan sekte tahu apa yang terjadi di sini. Tetapi pada saat hidup dan mati ini, dia tidak bisa mempedulikan banyak hal seperti itu. Selain itu, beritahukan kepada semua penumpang kapal untuk datang ke lobi sekarang. Katakan jika aku akan menjelaskan semuanya secara langsung dan menghancurkan desas-desus itu. Kata Benji Dai dengan dingin. Semua orang juga tahu bahwa ini akan dilakukan. Roh jahat kultivasi iblis mau tidak mau melonjak keluar. Ini juga tidak mungkin. Pihak lain bahkan mengetahui taruhan tersembunyi yang telah mereka atur. Itu tidak akan berhasil tanpa melakukan serangan. Jika tidak, jika menunggu master obat ini benar-benar menangkap pencarian jiwa, atau menggunakan cara lain untuk membongkar kebenaran, maka mereka tidak akan punya kesempatan yang tersisa. Lebih baik mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa segala sesuatunya tidak menjadi masalah besar sekarang, menangkap semuanya sekaligus. Di setiap sudut kapal spiritual, semua master obat diganggu oleh transmisi suara dalam formasi ruangan dan keluar satu demi satu. Pertama, transmisi suara yang dikeluarkan oleh Eric Kin, memberitahukan keberadaan rencana busuk yang dimiliki, lalu Benji Dai memanggil transmisi suara dan meminta semua orang masuk ke aula untuk mendengarkan penjelasannya. Teman seiman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tampaknya orang-orang ini benar-benar berasal dari sekte sihir. Apa kita akan tetap pergi? Banyak master obat memandang laki-laki berkulit hitam itu. Dalam pertempuran sebelumnya dengan pendeta geng dan yang lainnya, Darendo tampil sangat baik dan memenangkan dukungan dan kepercayaan banyak orang. Pergi saja, tentu saja kita harus tetap pergi. Bahkan jika mereka benar-benar sekte iblis, kemana kita akan bersembunyi jika tidak pergi? Bisik Darendo. Kapal spiritualnya hanya sebesar ini, sedangkan di luar ada laut badai. Kita semua juga bekerja sama. Kelompok orang ini mungkin tidak berani menghentikan apa yang kita lakukan. Singkatnya, semua orang telah menyesuaikan kekuatan mereka akhir-akhir ini. Waspada saja. Siapa tahu kita akan benar-benar bertarung. Di kapal spiritual, hampir 100 master obat berkumpul dan berjalan ke aula. Bagaimanapun juga, perahu roh cukup besar, bahkan dengan keberadaan Benji Dai dan lainnya, lebih dari 100 orang berada di dalamnya saja tidak terasa terlalu sempit. Tuan, semua orang sudah tiba, kamu bisa mengatakan sesuatu secara langsung. Melihat Benji Dai duduk di platform tinggi di aula, Darendo berteriak keras.
Ya, apa tumpukan rahasia di antara kita itu nyata atau tidak, tapi secara kebetulan, semua orang ini menghilang. Apa kalian benar dari sekte iblis? Kalian harus memberikan penjelasan hari ini. Semuanya, jangan khawatir, aku memanggil semua orang hari ini untuk menjelaskan masalah ini. Menghadapi teriakan semua orang, Benji Dai tersenyum aneh. Ya, kami adalah orang-orang sekte iblis, berita transmisi suara kerohanian itu benar. Apa? Master Obat terkejut, mengira mereka salah dengar. Tapi kemudian, seorang kultivator yang mengerikan di sekitar aula tiba-tiba berjalan keluar. Semuanya, tangkap orang-orang ini. Benji Dai berteriak, semua kultivator sekte iblis langsung mengeluarkan senjata roh mereka. Bersambung.